Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'ala syiyama syahran mubarakan wa ja'ala amali kulluhu mudha'afan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Hadratil kiram, jamaah salat tarawih yang dirahmati Allah, puji syukur alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita masih bisa melaksanakan rangkaian ibadah salat tarawih. Untuk rangkaian ibadah saum kita, mudah-mudahan semua amal ibadah kita di tahun ini, di bulan ini, hari ini yang sedang kita laksanakan, kita tunaikan menjadi amal yang baik, amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Jemaah yang dirahmati Allah, mari dengan sebuah tenaga kita manfaatkan waktu-waktu kita sekarang ini. Lan tarji'al ayyamul ladzi madat. Dalam sebuah ungkapan, tidak akan pernah kembali hari-hari, waktu-waktu yang sudah terlewatkan. Perlu kita mengingat-ingat akan itu, karena boleh jadi Ramadan ini Allah memberikan banyak kesempatan pada kita. Kita masih hidup, kita masih sehat, jasmani rohani kita juga diberikan kesehatan oleh Allah. Tidak banyak begitu kesibukan yang kita hadapi, sehingga kita mampu melaksanakan ibadah saum dengan baik, dengan istiqomah. Malam harinya kita bisa qiyamul lail dengan istiqomah. Ini sebuah keuntungan dan kenikmatan besar bagi kita. Maka penting waktu-waktu ini mari kita manfaatkan. Tidak akan pernah terulang lagi hari ini. Sekalipun Ramadan tahun depan kalau umur panjang akan sampai dan akan kita ulangi, tapi tentu dalam keadaan dan situasi yang berbeda. Maka mari manfaatkan waktu kita sekarang sebaik mungkin, sehingga waktu-waktu ini betul-betul bermanfaat bagi diri kita. Ibadah saum itu sudah sering sekali kita laksanakan dari tahun-tahun yang sudah terlewati sampai tahun ini pula Allah mengizinkan kita. Semua rangkaian kegiatannya kita sudah tahu, bagaimana yang diajarkan baginda Nabi kepada kita, disampaikan oleh guru-guru kita. Bahkan kita masih ingat betul, masih terngiang betul betapa orang yang berpuasa itu punya sebuah kebahagiaan. Farhatun inda iftari wa farhatun inda liqa'i rabbi. Orang berpuasa semakin dia begitu masyaqqah, begitu sulit mempertahankan ibadah saumnya, maka rasa kebahagiaan itu akan semakin bahagia ketika akan melaksanakan berbuka puasa. Kita mendengar betul bagaimana orang yang makan sahur bukan hanya sekedar sahur makan saja, tapi sahur itu sebuah sunnah yang diajarkan baginda Nabi. Bahkan at-tasyahur barakatuh, makan yang paling berkah ya makan sahur. Sekalipun hanya secara kasat mata untuk menguatkan kita berpuasa, tapi di balik itu makan sahur itu makan yang diridhoi Allah. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alal mutasahhirin. Allah dan Rasulnya bersolawat mendoakan orang-orang yang makan sahur. Jarang-jarang orang makan didoakan sama Allah dan malaikat. Hanya terjadi di bulan Ramadan ini.
Maka mari kita manfaatkan, kita ambil sebanyak mungkin kemanfaatannya untuk kita. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga mengajarkan pada kita ketika datangnya bulan Ramadan ini menjadi orang yang lebih meningkatkan sedikit kedermawanan kita, meningkatkan sedikit kepedulian kita pada orang lain. Bahkan termasuk salah satu orang yang dirindukan surga, orang yang memberikan makan pada orang-orang yang lapar. Artinya kita dianjurkan juga mempunyai sifat sosial. Bahkan Nabi ketika datangnya Ramadan menjadi orang yang lebih dermawan. Karihil mursalah, kedermawanannya pun melebihi seperti angin yang berhembus. Angin yang berhembus dengan sendirinya tanpa diminta. Itulah kedermawanan baginda Nabi ketika datangnya bulan Ramadan, tanpa harus diminta oleh siapapun. Dan ini patut jadi contoh untuk kita. Mari kita perbanyak kebaikan sosial kita. Ma min mu'minin, ma min yaumin, tidaklah satu hari seseorang yang hidup di dalamnya illa malakani yanzilani, kecuali dua malaikat yang turun dari langit. Wa qala ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqan khalafa, wa qala akhar Allahumma a'ti mumsikan talafa. Tidaklah seseorang yang hidup di pagi harinya pada hari itu kecuali turun dua malaikat. Satu malaikat berkata, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, ya Allah, berikanlah ganti orang-orang yang gemar menginfakkan hartanya di jalan Allah, orang yang gemar berinfak, memberikan nafkah ke keluarganya, berinfak untuk kehidupan sosial agamanya. Malaikat yang lain berdoa, Allahumma a'ti mumsikan talafa, ya Allah, hancurkan orang-orang yang enggan untuk menginfakkan hartanya. Paginya didoakan malaikat. Orang yang makan sahur dapat doa dari para malaikat. Pagi-pagi bersedekah juga termasuk orang yang dapat doa dari malaikat. Insya Allah doa malaikat mustajab. Yakin. Malaikat yang doanya pasti mujabah, la yasuna ma amarahum wa yaqaluna ma yumaru. Malaikat makhluk yang tidak pernah maksiat pada Allah, yakin dijawab. Maka mari berinfak, belajar berinfak. Mau di masjid, di mushola, tempat-tempat ibadah kita yang ada di sekitar, untuk kemaslahatan umat, dan kita sendiri merasakan manfaatnya dari infak. Jemaah yang dirahmati Allah, banyak pelajaran yang kita dapatkan ketika datangnya bulan Ramadan. Itulah salah satu kemurahan Allah Subhanahu wa taala. Idza jaa awwalur Ramadan futihat abwabul jannah. Ketika mulai datangnya malam 1 Ramadan, Allah bukakan pintu-pintu surga. Pintu surga terbuka lebar. Artinya betapa banyaknya hamparan rahmat Allah di muka bumi ini. Maka akan rugi orang yang beriman ketika tidak ada satupun malam yang kita gunakan untuk menghadap pada Allah, memperbaiki diri kita di hadapan Allah, terlebih dalam rangka kita memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ughliqat abwabun nar wa sufidatis sayatin, pintu-pintu neraka tertutup rapat, setan-setan dibelenggu. Yang menggoda kita setan tidak ada, tapi nafsu yang ada dalam jiwa kita. Tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Yuk, modal terbaik menghadapi ibadah terlebih di Ramadan ini adalah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh mana ketakwaan kita pada Allah, maka sejauh itu pula kita akan mampu meraih kemenangan, banyak keberkahan, keistimewaan di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan modal takwa yang ada dalam jiwa kita selalu kita jaga, kita pupuk
mampu menumbuhkan semangat ibadah kita, terlebih dalam mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan semua amal baik kita diterima Allah. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.